masih membahas tentang fisika inti ya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita udah mempelajari teori atom dari masing-masing ilmuwan, nah sekarang kita melanjutkan teori atomnya dari Niels Bohr aja ya. Karena yang akan kita bahas lebih banyak adalah model atomnya Niels Bohr. Artinya di sini model atom Niels Bohr itu kan kemarin dikatakan menyempurnakan model atomnya Om Rutherford kan ya. Kata Rutherford selama dia siapa dia itu? Oh, nah, elektron. Selama elektron mengelilingi inti atom, menurut Rutherford itu kan memancarkan energi. Makanya ntar lama-lama energinya makin habis, jari-jari makin kecil, berarti ntar elektron bakal balik lagi ke inti. Tapi pada kenyataannya yang namanya elektron ya tetap berada atau mengelilingi inti tanpa tanpa apa nih? Tanpa dia ketarik sama si inti. Artinya kalau misalkan elektron di kulit pertama ya tetap berada di kulit pertama. Yang berada di kulit kedua ya tetap berada di kulit kedua. Oke, nah sebelum kita bahas lebih jauh tentang elektron itu, nah karena dia berputar, berarti si elektron itu mempunyai apa? Nah, yang pertama kamu kenal yang namanya elektron berputar atau setiap benda berputar berarti dia mempunyai momentum momentum sudut ya. Nah, ini momentum sudut. Nah, momentum sudut untuk si elektron itu sendiri adalah besarnya boleh kamu cari ntar menurut persamaan mv kali r, nilainya sama dengan n kali h. Nah, h di sini adalah konstanta Planck ya, dibagi dengan 2 v. Nah, dengan m itu apa Om? Ya massa elektron. V itu kecepatan elektron mengelilingi intinya. Nah, kalau r apa Om? Nah, ntar keterangannya kalau r itu adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom, jari-jari elektron ini ya. Nah, jari-jari elektron untuk kulit pertama berarti nilainya itu adalah sekitar 5,3 5,3 kali 10 pangkat min 11 meter. Gimana Om untuk jari-jari untuk kulit kedua? Berarti ya kita simpulkan N aja, Rn aja. Arti Rn itu kalau kulit ke satu ya berarti N-nya 1, kulit kedua berarti N-nya 2, kulit ketiga berarti N-nya 3. Itu dapat dicari melalui persamaan N kuadrat dikali R1. R1-nya kan tadi nih sebesar 5,3 10 pangkat min 11. Jadi ntar kita masukin misalkan momentum sudut di kulit ketiga berarti ya Rn-nya ya R ketiga, N-nya juga ketiga seperti itu. Oke, nah itulah momentum sudut untuk elektron ketika mengelilingi inti atomnya. Oke, nah sekarang yang paling banyak ditanyakan, artinya menurut si Niels Bohr, si elektron itu kan mengelilingi inti pada keadaannya ya, pada orbitnya masing-masing. Nah, sebenarnya mah elektron itu bisa berpindah dari mana ke mana, bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam. Oke, kita ilustrasikan model atomnya seperti ini deh. Nah, tuh, nah, tuh. Di sini ada inti atom nih. Kulit pertama kita simpulkan K, kulit kedua E, kulit ketiga M, dan kulit keempat N, dan seterusnya ya. Oke, jadi yang namanya elektron, ya kalau yang ada di kulit K, ya kulit K, terus L, ya L, terus. Oke, jadi pada masing-masing lintasannya, nah, jadi yang namanya elektron, dia punya masing-masing energi. Energi pada kulit ke N, misalkan kulit ke satu ya berarti nilainya ntar sama dengan, nah ini ada tandanya minus ya, nah, 13,6 dibagi sama N kuadrat. Oke, itu satuannya ntar elektron volt. Dengan N itu siapa Om? Nah, dengan N itu adalah bilangan kuantumnya. Nah, artinya N-nya boleh kamu masukin kalau kulit pertama ya 1, kulit kedua berarti 2, kulit ketiga ya 3, kulit keempat 4, dan seterusnya. Jadi misalkan nih kalau misalkan kulit pertama berarti 13,6 dibagi 1 kuadrat berarti kan 13,6. Artinya ini tanda min bahwa menunjukkan diperlukan energi 13,6 eV untuk memindahkan elektron dari kulit pertama misalkan ke kulit berikutnya. Oke, nah itu yang namanya energi pada tingkat atau pada kulit masing-masing. Gimana Om misalkan saya pengen pindah kulit nih dari K ke M, ya boleh, ntar kok boleh kamu cari satu persatu atau disatuin juga gak apa-apa. Misalkan disatuin gimana Om? Artinya energi yang diperlukan berarti kan 13,6. Nah, ini misalkan nih 1/n². Nah, 1/n² dikurangi 1/n² lagi. Nah, n di sini maksudnya kalau kamu anggap ini misalkan n yang pertama itu tujuannya, artinya misalkan dari kulit kemana
nyampe mana gitu ya. Nah, dari kulit mana ke kulit mana. Misalkan nih, kita anggap yang ini N tujuannya misalkan ke N. Nah, N mula-mulanya misalkan kulit K, ya berarti tinggal masukin. K itu kan 1, L itu 2, M itu 3, N itu 4. Jadi KLM itu yang menunjukkan N-nya 1. Oke, sorry, pakai warna apa ya? Warna merah deh. Nah, berarti kalau K itu kamu masukin 1, kalau L berarti masukin 2, kalau M masukin 3, kalau N berarti masukin 4, dan seterusnya gitu ya. Artinya ini boleh kamu cari masing-masing. Misalkan kulit ke K berarti 13,6 plus per 1 kuadrat, dapat kan ya. Misalkan pengen ke M berarti 13,6 dibagi M itu 3, berarti 3 dikuadratin, nah 9, berarti ntar dapat. Ntar hasilnya tinggal kamu selisihkan saja. Itulah energi yang diperlukan untuk pindah kulit. Ada istilah eksitasi. Nah, ada eksitasi nih. Nah, kalau eksitasi apa itu? Ada transisi. Nah, ini sebenarnya ntar energinya ya sama-sama aja. Nah, energi yang diperlukannya ya ini aja, 13,6 dikali 1 per N tujuan kuadrat min 1 per N mula-mula kuadrat. Tujuannya kemana, dari mana gitu ya. Oke. Oke. Nah, eksitasi itu nama lain dari pindah kulit dari mana ke mana. Kalau exit itu kan keluar, berarti dari dalam ke luar, dari dalam keluar. Oke, itu disebutnya eksitasi. Kalau transisi ya kebalikannya, dari luar ke dalam, itu disebutnya transisi. Energi yang diperlukannya mau eksitasi mau transisi ya sebesar E sama dengan min 13,6 1 per N tujuan kuadrat dikurangi 1 per N mula-mula kuadrat. Itu persamaannya. Jadi persamaannya boleh kamu gunakan untuk transisi sama eksitasi. Nah, kalau untuk transisi ntar ada beberapa ilmuwan yang memecah belah. Memecah belah artinya menurut dia, misalkan saya pengen pindah kulit tujuannya ke K aja, kulitnya saya pengen tujuannya ke L aja, atau tujuannya ke M aja, nggak mau ke K, ya udah berarti ntar kamu kelompokkan ya ini nih. Nah, yang kamu kenal deret Balmer itu ya. Oke, tuh deret Balmer atau deret Balmer, Lyman, Paschen, bracket, Vevun. Nah, ini kita biar gampang ingatnya ya ini, lihat banci pakai Braving. Oke, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Vivun. Nah, itulah artinya gimana Om. Nah, ini yang namanya Lyman, Balmer, Paschen dan seterusnya itu berbeda pada kulit tujuannya. Nah, kulit tujuan teh yang mana Om? Nah, ini kulit tujuan itu Na, kita simbolkan di sini. Nah, kalau Lyman tujuannya berarti ke kulit pertama. Kalau Balmer berarti kulit tujuannya ke dua. Kalau Paschen tujuannya ke 3, kalau bracket 4, kalau Vevun tujuannya ke 5. Jadi ini, nah ini kulit tujuan nih, tujuan dari si elektron dia bakal berpindah. Kan transisi itu kan dari luar ke dalam. Nah, ke dalamnya itu tujuannya masing-masing punya nilai. Untuk Lyman-nya segitu, Balmer segitu, Paschen segitu. Oke. Ya, oke itu untuk si banci teh ya. Oke. Nah, kemudian untuk ngitungnya gimana Om? Ya sama ngitungnya seperti ini. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Selain dia memerlukan energi, biasanya kan ada dinyatakan dalam panjang gelombang kan ya. Nah, kalau panjang gelombang yang dipancarkan atau misalkan panjang gelombang yang apa namanya? Yang diperlukan, berarti ntar 1 per lambda nilainya sama dengan konstanta Ripple nih ya. 1 per N sama N tujuan kuadrat min 1 per N mula-mula kuadrat. Dengan R itu konstanta Rydberg-nya sekitar 1,097 kali 10 pangkat 7. Ini konstanta Rydberg-nya. Jadi ntar hasilnya hati-hati nih, masih 1 per lambda, artinya dibalikin ya. Oke, jadi itulah beberapa persamaan. Nah, ini persamaan untuk mencari panjang gelombang ketika si elektron pindah kulit. Misalkan kulit ke-1 ke kulit kedua, kulit 1 ke 3 dan seterusnya. Pokoknya N di sini boleh ketuker sih sebenarnya ya. Artinya ntar paling juga ntar cuman beda tanda plus sama min aja. Nah, jadi ini N tujuan, nah ini N mula-mula. Oke, itu 1 per lambda. Ini untuk menentukan panjang gelombang. Nah, oke. Kalau ini untuk menentukan energi yang dihasilkan atau energi yang diperlukan selama elektron itu berpindah kulit. Sama nih. Ini tujuan, ini mula-mula, atau boleh dibalik. Ini 13,6 harus sudah ada antar satuannya dalam elektron
volt ya. Nah, kalau ini mah energi pada masing-masing kulit. Artinya kalau kulit K, ya kamu masukin K itu berapa? Satu kulit N berarti masukin 4 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan di soal ada istilah panjang gelombang pada deret Balmer maksimum ya, berarti deret Balmer itu kalau ditanya panjang gelombang maksimum berarti n tujuannya 2, 2 kuadrat, n mula-mulanya ya 3. Oke. Kalau misalkan bracket berarti n tujuannya 4, n mula-mulanya 5. Oke. Oke, itulah mengenai teori atom model si Bohr. Artinya ntar hitungannya sering banyak keluar di sini sama yang itu. Oke. Semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya, dan semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.